again. It's a Redskin. Oke, assalamualaikum. Kembali ketemu di channel Ruby TV. Kali ini belajar sesi kedua bikin akuarium. Jadi gua sama Mas Iwan nih dapat kaca bekas lagi nih. Nah, kita rencana mau bikin akuarium, tapi ini bener akuarium cukup kotak aja, nggak ada filternya, nggak ada apa-apanya, karena yang kita dapat kacanya sedikit. Jadi nyesuaiin kaca yang ada aja, guys. Oke guys, bagaimana jadinya, kita lanjut belajar. Nah, ini untuk tahap awal ya. Untuk tahap awal itu sebelum kita potong, kita ukur kacanya sesuai kebutuhan yang kita pengen ya. Nah, berhubung gua di sini mau bikin akuarium untuk ukuran panjang 50, lebar 40, tinggi 40. Nah, jadi untuk pemotongan kaca depan, bawah sama belakang itu usahakan dikurangi 2 mili. Kenapa? Karena lebar pisau kacanya sendiri itu 2 mili ya. Jadi nanti ketika dipotong dia pas ukurannya. Nah, contoh ya, sebagai contoh aja, gue mau motong kaca itu panjangnya 50, berarti gue harus bikin tanda di 50 kurang 2 mili. Nah, nanti ketika dipotong itu potongan kacanya pas 50 cm. Nah, lanjut ke pemotongan kacanya. Untuk kaca depan, belakang sama bawah itu langsung dibikin ukuran sesuai yang kita pengen ya. Kayak gua nih gitu kan, mau bikin 50, panjang 50, lebar 40, tinggi 40. Nah, jadi untuk kaca depan, bawah sama belakang itu langsung dibikin segitu ya, sesuai ukuran yang kita pengen ya. Kita bikin langsung di panjang 50, lebar 40 ya, 50 kali 40 itu rata semuanya. Kaca depan, bawah, belakang itu dipotong ukuran 50 kali 40. Nah, kalau untuk pemotongan kaca yang kanan dan kiri itu agak berbeda ya teman-teman. Itu ukurannya jangan disamain. Nah, kenapa? Karena nanti kalau misalkan ukurannya disamain, itu kacanya nggak akan pas ketika dipasang. Jadi untuk pemotongan kaca kanan kirinya itu, karena lebar akuarium yang pengen kita buat lebarnya 40, tinggi 40, jadi untuk tingginya sendiri itu tetap 40. Nah, untuk lebarnya itu kita minus di sesuai tebal kacanya gitu. Tebal kaca yang kita gunakan. Kalau misalkan kita pakai kaca 5 mili, berarti untuk lebarnya itu kita minus di 1 cm ya, 5 mili gitu. Nah, jadi untuk lebar 40 itu berarti kita minus di 1 cm. Jadi 39 cm ya. Kenapa? Karena ketika penempelan kaca kanan kiri, space dari penempelan kaca kanan kirinya itu udah kepotong atau udah berkurang ya dari tebal kaca depan dan belakang. Nah, kalau untuk pengukuran dan pemotongannya pun sama ya, sama kayak pemotongan kaca depan, bawah, dan belakang. Walaupun kaca kanan kirinya itu lebarnya itu kita udah minus 1 cm, tapi tetap penandaannya itu kita minus lagi 2 mili untuk lebar pisau kacanya. Jadi ketika kacanya terpotong itu pas di 39 cm.
Oke guys, nah jadi ini proses pemotongan kaca untuk kaca yang kanan kirinya ya. Karena gue bikin akuariumnya lebar 40, tingginya 40, jadi untuk pemotongan kaca di tingginya tetap 40 ya guys. Nah untuk lebarnya itu yang tadi gue bilang, itu lebarnya itu minus 1 cm, jadi dari 40 jadi 39 cm ya. Nah untuk penitikan atau penandaannya itu diminusin 2 mili ya guys, itu untuk jarak lebar pisau kacanya. Jadi nanti ketika dipotong itu kacanya pas 39 cm. Nah setelah proses pemotongan selesai, ini kita amplas ya guys ya. Ini semuanya kita amplas supaya bekas potongan tadi tuh nggak ada yang tajam ya. Nah berhubung ini belum ada yang kita amplasin, jadi semuanya kita amplasin. Nah untuk pengamplasannya sendiri ini terserah kalian gitu, setiap motong langsung amplas, atau kalau gue ini gue potongin dulu semua baru gue amplasin gitu loh. Oke guys, nah ini kita lanjut ke proses pengeleman dan pemasangan kaca ya. Nah jadi ini posisi kacanya untuk lantainya udah gua lem, cuman nggak sempet ke video gitu ya. Nah jadi untuk pengeleman kaca di awal itu kita lem bagian bawahnya ya, bagian lantainya itu kita lem bentuk L. Nah untuk pemasangannya ya sesuai yang di video nih teman-teman nih. Jadi untuk pemasangannya ini gua pasang, kalian bisa pasang, pokoknya yang dipasang bentuk L ya, boleh depan kiri atau boleh belakang kiri, bebas gitu kan, bagian mana duluan gitu. Nah jadi di sini itu gua pasang di bagian, ya sebenarnya depan belakang sama aja ya, cuman maksudnya dalam artian ya biar gampangnya aja. Jadi di sini itu yang gua lem, yang gua pasang kaca bagian depan dan kiri gitu. Nah ini gua pasang di kaca depan dan kaca kiri. Nah nanti setelah pemasangan kaca depan dan kaca kiri, biar kacanya nggak jatuh ataupun nggak roboh gitu ya, ini bisa temen-temen kasih lakban itu, kasih lakban. Nah nanti setelah pemasangan lakban itu kacanya udah nggak akan rubuh, nggak akan jatuh teman-teman. Nah cuman usahakan kalau bisa kelebihan lem yang di bagian luar itu dilap bersih ya, dilap bersih dulu. Pertama supaya dia rapih, dan kedua rapi di hasil akhirnya. Kedua supaya ketika penempelan lakbannya itu dia rekat, dia nempel banget gitu. Jadi kacanya dia nggak kegeser-geser ya, nggak gampang kegeser-geser. Nah setelah itu kita langsung tambahin lem di bagian dalam kacanya ya teman-teman ya. Ini supaya supaya nempelnya lebih kuat dan nggak bocor ya. Usahakan untuk penambahan lemnya ini nggak usah terlalu tebel. Kenapa? Karena ketika nanti dia bahasanya itu ditarik pakai jari ya, dirapin pakai jari, itu dia bakal ngelebar ya, jadi nanti hasilnya pun dia lebih rapih tapi tetap kuat gitu. Karena kalau misalkan memang penambahan lemnya di bagian dalam itu terlalu tebal, nanti ketika ditarik jari dia itu terlalu lebar, jadi hasil akhirnya itu ya kurang rapi lah, kurang bagus lah kalau menurut gua.
kita lanjut pemasangan kaca yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan yang terakhir ini gue pasang yang bagian belakang nih teman-teman. Jadi awal tadi gue masang di bagian depan kiri, terus bagian kanan, nah terakhir bagian belakang. Jadi kenapa urutannya seperti itu? Supaya pemasangannya itu lebih gampang dan lebih presisi ya teman-teman. Oke guys, nah ini hasilnya yang tadi kita bikin ya guys ya. Nah kurang lebih jadinya tuh kayak gini nih. Nah ini bagian depannya ya, ini bagian depan. Nah ini bagian samping yang gua jelasin sama kalian. Nah jadi ini posisinya dia kayak begini nih, masih kelihatan nggak? Nah ini posisi kayak gini. Nah ini yang apa? Yang tadi gua bilang itu kenapa? Ini kan lebarnya ini kan dari sini ke sini itu kan 40 lebarnya. Nah untuk kaca yang samping ini itu di minus 1 cm yang gue bilang ya, minus 1 cm. Kenapa gitu kan? Karena ini dia pengurangan dari 5 mili tebal kaca ini nih. Kaca depan sama kaca belakang gitu. Makanya kenapa dia di minus 1 cm, jangan dibikin benar-benar 40. Kalau misalkan emang dibikin 40 juga lebarnya, nanti dia pas ketika dipasang nggak akan cukup gitu. Karena posisi kaca samping ini dijepit sama ini kanan kiri, kaca depan belakang. Nah makanya dia dikurangin 5 mili. Jadi dikurangin 1 cm. Lebar 40 dikurangin 1 cm jadi 39. Nah, ntar ketika dipasang dia pas kayak begini. Nah, pas dia kayak begini. Nah, ini untuk depannya lebarnya 50 ya, panjangnya 50, lebar kesininya 40, tingginya 40. Nah oke guys, mungkin segitu dulu video gua kali ini. Semoga bermanfaat, kita sama-sama belajar. Gua pun juga baru belajar nih bikin akuarium. Kalau memang ada kekurangan gua mohon maaf. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di komentar. Sebisa mungkin insya Allah gua bakal ngebales ya, dan kalian semua. Kalaupun memang ada kekurangan dari pembuatan akuarium ini, kalian bisa komentar juga di bawah. Mungkin bisa tunjukin cara yang lebih baik untuk pembuatan akuarium ini.
Terima kasih banyak untuk semuanya yang udah mendukung channel gua. Berkah untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, mungkin kayaknya nih video ini tayang duluan. Gue juga ada video satu lagi, belajar gue bikin palut dari awal bikin aquariumnya sampai jadi palutnya. Oke guys, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.